Kanji 1 kilo, gandumnya seperempat. Ya, itu diaduk dulu jadi satu, kasih garam. Garamnya paling kurang lebih 2 sendok ya kalau aku ya. Terus pakai air yang bener-bener panas. Baru dicampur aduk itu. Nanti ngoleninya pas sudah dingin sehari. Berarti kan kalau 3 kilo tuh 1 kilonya 10.000. 3 kilo? 10.000 itu nanti berarti kan 30 tambah tepung berasnya 3/4 itu sekitar 10.000 lah, anggap aja lah makanya ya 40 ya. Terus makaroninya kan 20, kalau separuh berarti 10.000, 50. Selamat siang Mas. Siang Mas. Mohon maaf, dengan Mas siapa? Yanto. Mas Yanto. Ini jualan apa ya? Cilor dan maklor Mas. Cilor dan maklor. Iya. Ini buka jam pinten? Dari jam 9 sampai jam 5 kurang lebih ya. Soalnya untuk pulangnya tuh tergantung penjualannya. Ada rame atau enggaknya? Enggak ada. Jadi Full. Yes. 30 hari nggak ada. Enggak ada kayak. Mas, kalau cilor itu bahannya apa aja Mas? Cilor tuh bahannya dari tepung kanji sama gandum gitu aja. Ya. Itu kalau boleh tahu ada bumbu rahasia nggak? Enggak sih, kalau saya cuma pakai garam. Garam aja? Iya. Nggak ada penyedap? Enggak. Berarti proses pembuatannya gimana Mas? Perbandingannya 1/4. Bisa lebih 1 kanji 1 kilo, gandumnya seperempat. Ya, itu diaduk dulu jadi satu, kasih garam. Garamnya paling kurang lebih 2 sendok ya kalau aku ya. Terus pakai air yang bener-bener panas. Baru dicampur aduk itu. Nanti ngoleninya pas sudah dingin, jangan pas panas-panas atau waduh tangannya sakit Mas. Lah untuk cilornya itu biasanya dalam sehari itu habis berapa kilo tepung atau gimana? Ini bentar, 3 kilo kanji, setengah lebih lah, 3/4 gandum. Itu selalu seperti itu? Iya, setiap harinya. Itu telur kalau untuk cilornya itu untuk berapa telur? Wah, kalau telurnya emang boros Mas, karena saya kan nggak dikasih campuran, ori telur. Telur ya? Ya, jadi itu lebih boros. Bisa 3-4 kilo sehari. Termasuk sama maklor ya. Maklor otak-otak juga pakai telur kan. Pokoknya semua itu sehari 3-4 kilo. 4 kilo lah ya. Nah, kalau itu yang cilor, kalau yang maklornya sendiri itu bahannya apa aja? Maklor itu kan cuma kita beli itu ya, boleh pakai merek ya. Nah itu Sedani. Apa itu? Makaroni? Makaroni, merek makaroni yang sering orang pakai itu Sedani itu. Kalau ini kan pakainya yang jenisnya model pipa. Kan ada yang ulir. Ini yang jenis pipa. Ya? Oh ya, itu memang bentuknya memang seperti itu ya? Iya, kebanyakan yang dipakai untuk maklor jenis pipa. Oh, itu proses bisa sampai konsumsi itu prosesnya gimana? Iya, kalau untuk ini kan dari mentahnya makaroninya kita didihkan air sampai panas, benar-benar panas, kita masukin makaroninya, kasih garam dikit, kasih minyak biar nggak lengket. Udah tunggu sekitar 5 menit lah Mas. 5 menit. Sampai dia benar-benar mengembang ya udah ditiriskan. Kalau aku tak siram air dingin, air biasa. Biar tidak pematangannya nggak terus berlangsung gitu. Itu berarti cuma 5 menit ya? Kurang lebih lah ya. Sama campurannya cuma garam aja? Garam, minyak biar nggak lengket. Itu tadi kan ada di tuang telur ya Mas ya? Telurnya itu dikasih bumbu atau enggak? Langsung ori aja. Padahal nanti kan kita sudah pakai bumbu Mas. Kalau itu udah asin, tambah asin, bentrok. Itu satu porsinya berapa tuh Mas? 1.000 satu cetakannya. Satu cetakannya 1.000. Berarti kalau untuk khusus cilornya itu untuk 3 kilo ya tadi? 3 kilo, anggap aja 3 kilo. Itu bisa jadi berapa cetakan Mas? Berapa ya Mas? Nggak bisa dikira-kira sih pokoknya. Kalau habis 3 kilo gitu? 100-an lebih lah. 100 lebih Mas. Oke. Terus kalau yang ini apa? Biasanya kalau yang makaroni itu apa? Makaroni ini saya pakai bawa tadi setengah kilo Mas. Setengah kilo? Iya, paling nambah-nambah 1/4. Kan saya bawa mentah. Itu pun jarang, paling kepakainya setengah kiloan lah. Itu selalu habis ya? Selalu, kalau setengah kilo pasti habis. Harganya sama? Harganya sama 1.000-an. Mas, untuk modalnya Mas,
jenengan beli tepung itu berapa, terus makaroni itu juga berapa, telurnya? Kalau sehari ya itu dalam sehari berarti kan kalau 3 kilo tuh 1 kilonya 10.000. 3 kilo? 10.000 itu nanti berarti kan 30 tambah tepung berasnya 3/4 itu sekitar 10.000 lah, anggap aja lah makanya ya 40 ya. Terus makaroninya kan 20, kalau separuh berarti 10.000, 50. Kalau telur kan sekarang 31, anggap aja kita 3 kilo dulu aja, berarti 93 tambah 50, 143 modalnya? Ya. Mas, ini untuk jenengan kalau misalnya ini mesti habis ya? Insya Allah pasti habis mas, tergantung pulangnya cepat atau enggaknya gitu bisa kurang ya? Iya, kadang jam 2 juga habis. Dari jenengan jualan awal sampai sekarang itu yang omset paling banyak itu berapa mas? Jenengan kita habis aja tiap hari kan sama mas bawanya, habis itu sekitar 300 lebih lah, 300 lebih, 320-an lah. Paling banyak itu? Iya, mentok. Kalau paling sedikit? Paling sedikit sepi-sepinya itu 250, jadi sisanya nggak terlalu banyak aja. Ya. Itu setiap hari gitu. Mas, untuk jualan seperti ini ada kendalanya nggak? Untuk kendala mungkin kayak harga naik aja toh mas. Sama itu kalau makaroninya emang agak susah, yang pipa, cari yang pipa susah. Itu belinya di toko tertentu mas, nggak semua toko ada. Toko makanan apa? Iya, makanan, toser apa kayak toser bar gitulah. Itu juga kadang kita harus pesen dulu. Mas, untuk cuaca itu pengaruh nggak sih mas? Kalau cuaca sih ngaruh mas, tapi nggak terlalu sih, kan kita masih bisa untuk jualan juga toh, nggak langsung hujan terus stop kan gitu kan. Oke. Mas, ini kan sudah 9 tahun, sebelumnya jenengan kerja apa? Sebelum ini jualan burung mas. Burung? Sama dong. Jualan burung, kena tipu, berhenti, pindah ke ini. Terus kok yang dipilih jualan ini, kok nggak yang lain, kenapa? Wah, dulu sebelum ini malah pernah burger, kebab juga mas. Enggak kan, terus cuma kan teman katanya cobaan cilor loh, bagus jualannya kan gitu. Oh ya udah ikut. Paling bagus ini. Buka YouTube aja, nanti kan ada caranya. Terus aku bikin sendiri. Emang caranya di YouTube sama kenyataannya agak beda mas. Jadi kita cari formulanya sendiri. Jadi memang awalnya memang belajar dari YouTube ya? Iya, benar-benar YouTube. Nah, jangan kan ini jualan terus itu kan dari jualan burung. Yang jualan burung kan pasti dulu kan untungnya banyak banget ya. Lumayan. Sekarang jualan di jalanan seperti itu ada yang menganggap remeh enggak? Ya mungkin kalau yang kenal iya mas. Yang kenal, wah kalau dulu kamu jualan burung ya, jualan kayak gini kan emang agak berbeda toh mas. Kita dari segmennya juga berbeda. Kalau ini kan anak, kalau burung kan kita ya orang berduit toh kebanyakan yang beli ya seperti itulah. Terus mas, itu untuk jualan itu yang paling laku itu the bestnya sini tuh maklor atau cilor? Cilor Ya. Cilor. Rata-rata ini anak sekolah ya? Iya kan perbandingannya aja udah dari 3 kilo sama setengah kilo mas. Jadi emang cilor yang bagus. Oke mas, gini mas, jenengan ini kan saya lihat dari anak sekolah aja laris ya. Gimana jenengan bisa punya resep nggak untuk mempertahankan biar tetap laris atau gimana gitu? Ya pertama kan kualitas mas, pasti harus dijaga, kebersihan juga. Dan cara apa ya, cara penjualannya juga kayak anak-anak kan tahulah selengean seperti itu kan, kita ya harus mengimbangi seperti itu. Nah, kalau nggak gitu kan juga kita semuanya sombong ya, nggak usah beli situ kan, seperti itu anak-anak kecil. Itu aja sih mas. Saya punya tips juga, saran buat teman-teman di luar sana untuk membuka usaha pertama kali itu harus mulai dari mana? Ya kalau untuk usaha sih sebenarnya lebih ke niat sih mas. Kalau modal itu nomor 2 sih menurut saya. Niat dan ulet rajin itu aja. Udah.